Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Saudaraku sekalian, lihat kepada orang yang ada di sebelahmu, katakan Anda sungguh luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, kemuliaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan selalu punya rencana, punya rancangan yang begitu luar biasa ya bagi kita. Nah, saudaraku sekalian, mari hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sederhana tapi saya percaya sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita. Tema saya hari ini adalah bagaimana menjadi garam dan terang. Kita mulai dengan firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-5, kita baca dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-13 sampai 16, saudara boleh baca di screen dan saudara boleh catat juga. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, saudaraku sekalian, menjadi garam dan terang merupakan istilah yang tidak asing untuk kita sebagai orang Kristen. Karena istilah ini sering kita dengar, saudaraku sekalian, di khotbah-khotbah, kita sering baca di artikel-artikel rohani, bahkan kadang muncul di media sosial, mungkin muncul di Instagram, di Facebook, di TikTok dan lainnya. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita mendengar menjadi garam dan terang, saudaraku sekalian, banyak sekali orang Kristen tahu bahwa itu artinya mereka harus menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Benar saudaraku, menjadi garam dan terang itu artinya hidup saudara harus menjadi berkat. Hidup saudara harus mengasinkan hidup banyak orang yang telah menjadi tawar. Dan hidup saudara harus menerangi hidup banyak orang yang berada di dalam kegelapan. Saudaraku sekali, ketika kita berbicara menjadi garam dan terang, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah panggilan. Menjadi terang, menjadi garam itu merupakan sebuah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Akan tetapi saudaraku sekalian, banyak sekali orang Kristen tidak menyadari panggilan ini. Sehingga kita menemukan bahwa ada banyak sekali orang Kristen itu tidak menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka. Peran menjadi garam dan terang itu sama sekali tidak kita temukan di dalam hidup mereka. Bahkan justru sebaliknya saudaraku sekalian, kehidupan mereka itu malah menjadi batu sandungan bagi orang Kristen itu sendiri atau mereka yang belum menjadi Kristen. Dan hal itu saudaraku sekalian, kalau kita pikirkan, kalau kita lihat, kita renungkan, itu hal yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saudara perlu memperhatikan, saudara perlu bertanya, sebagai seorang anak, apakah saudara sudah menjadi garam dan terang bagi orang tua saudara atau bagi famili keluarga lain belum percaya? Sebagai seorang suami, apakah saudara telah menjadi garam dan terang bagi istri saudara yang belum percaya, bagi mertua saudara yang belum percaya? Atau saudara yang menjadi istri, apakah sudah menjadi garam dan terang bagi suami saudara yang belum percaya ataupun mertua dan keluarga lain yang belum percaya pada Tuhan Yesus? Atau saudaraku sekalian, hari ini saudara sebagai orang tua, apakah saudara sudah menjadi garam dan terang bagi anak-anak saudara atau bagi keluarga saudara lainnya belum percaya? Nah, saudaraku sekalian, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa mata orang-orang yang ada di sekitar kita itu selalu tertuju kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Anda suka atau tidak, saudaraku sekalian, orang-orang akan melihat bagaimana kita hidup.
Oleh sudah apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun perilaku kita, itu kan selalu menjadi bentuk penilaian bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, itu akan menjadi sebuah bentuk penilaian mereka terhadap sebuah kekristenan. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, ya, bagaimana Anda hidup, apapun yang Anda lakukan, katakan, apapun yang saudara perbuat, saudaraku sekalian, itu akan membuat mereka menilai bahwa kekristenan itu baik atau tidak. Karena itu saudaraku sekalian, di dalam kitab Efesus pasal 5:15, Paulus berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus mengingatkan kepada kita, agar kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Kenapa? Karena orang-orang di samping kita, di samping kanan kiri, depan belakang, orang-orang yang berada di lingkungan kita, itu akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar ya, supaya hidup kita itu benar-benar adalah kehidupan yang baik. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara menjadi garam dan terang atau bisa menjadi berkat bagi orang lain, saya mau katakan ini merupakan satu hal yang sangat indah, saudaraku. Ya, bahkan ya, menjadi garam, menjadi terang itu akan membuat hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Ya, saudaraku sekalian, sukacita itu berbeda dengan kesenangan. Ya, kalau kesenangan itu mungkin hanya sebuah ya fun yang akan berlalu begitu aja. Ya, begitu kita selesai di mana ya mungkin di mana kita menikmati kesenangan tersebut. Ya, tetapi ketika kita berbicara mengenai sukacita, itu sesuatu rasa bahagia, ya, rasa gembira yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang sukacita, kita merasakan sebuah kedamaian yang sangat luar biasa, sangat indah. Dan itu ada di dalam kehidupan kita. Selalu ya ada. Dan itu selalu mewarnai kita punya hidup. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Kenyataan memberitahu kepada kita, menjadi garam dan terang, itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Ya, karena seperti yang saya katakan di atas, menjadi garam dan terang itu adalah salah satu panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berbicara tentang panggilan, saudaraku sekalian, itu artinya sesuatu yang harus kita jalani terus-menerus di sepanjang umur hidup kita. Ya, jadi panggilan saudara-saudara, ya hari ini panggilan saudara itu sebagai ya orang Kristen, panggilan saudara itu sebagai garam dan terang. Nah, saudaraku sekalian, artinya saudara harus selalu menjadi berkat di sepanjang umur hidup saudara. Ketika kita berbicara mengenai garam dan terang, itu kita berbicara tentang sesuatu yang bukan sifatnya insidental atau sesekali. Ya, atau sesuatu yang sifatnya temporary atau sementara. Ya, menjadi berkat itu bukan sesekali. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Itu bukan sesekali, itu bukan insidental. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam selama kita hidup. Jadi artinya setiap hari, setiap saat, begitu kita punya kesempatan, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Kita tidak bisa, ya lama-lama sekali kita berpikir, oh seminggu sekali aku baru jadi garam dan terang. Ya, seminggu sekali ya, aku baru ya coba melakukan sesuatu yang baik. Enggak. Sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita harus menjadi berkat setiap hari. Dengan kata lain saudaraku sekalian, ya, menjadi berkat itu harus selalu mengalir dan terpancar melalui kehidupan kita. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat indah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk belajar mengerti apa maksudnya. Apa maksudnya menjadi garam dan terang dunia, ya. Ketika kita berbicara terang dan garam, semua orang tahu. Tapi saudaraku sekalian, apa maksudnya sesungguhnya? Bagaimana ya hidup kita ketika kita menjadi ya garam dan terang? Saudaraku sekalian, kita akan lihat. Menjadi garam dan terang
Itu artinya, yang pertama, saudara memilih hidup yang berarti, bernilai, bukan hidup yang egois. Oke? Jadi ketika saudara rindu untuk menjadi garam dan terang, maka artinya saudara telah memilih hidup yang berarti, bernilai, bukan hidup yang egois. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku sekalian, 1 Korintus 10:24, firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi saudaraku sekalian, hidup yang berarti dan bernilai. Saya percaya semua orang rindu, semua orang pengen punya hidup yang berarti dan bernilai. Banyak orang melakukan banyak hal untuk membuat hidupnya menjadi berarti dan bernilai. Dan banyak sekali orang juga punya konotasi yang salah. Ketika dia berkata saya mau jadikan hidup saya berarti dan bernilai. Dan saudaraku sekalian, banyak sekali orang yang kemudian melakukan segala sesuatu untuk dia nikmati sendiri. Dia merasa bahwa ketika aku mulai menikmati hal-hal luar biasa, aku merasa hidupku berarti. Ketika dia hanya menikmati untuk diri sendiri, berpikir untuk diri sendiri, dia merasa bahwa ini namanya arti hidup. Gue menikmati hidupku, gue menikmati apapun yang gue lakukan. Jadi itu hidupku berarti. Atau saudaraku sekalian, orang mulai melakukan banyak hal yang bisa dilihat orang, dan kemudian mendapatkan pujian daripada orang, dan mereka merasa bahwa aku dipuji nih, aku hebat dan inilah hidupku bernilai. Saudaraku sekalian, perhatikan, apa hubungannya hidup yang berarti, bernilai dengan egoisme? Saudaraku sekalian, ada related yang sangat menarik kalau kita perhatikan, dan jawabannya itu sangat sederhana. Kalau seseorang yang mempunyai sifat egois, maka orang tersebut akan sulit, bahkan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab orang yang egois itu cuman fokus pada diri sendiri. Itu cuman fokus pada diri sendiri. Dan saudaraku sekalian, orang yang egois itu gak pernah fokus sama orang lain. Dia hanya fokus pada diri sendiri. Dan kalau hidup seseorang itu hanya fokus pada diri sendiri, dia sama sekali tidak bisa menjadi berkat. Dan kalau seseorang hidupnya tidak bisa menjadi berkat, maka dia tidak pernah bisa punya hidup yang berarti dan bernilai. Coba saudara bayangkan. Ketika saudara punya hidup gak bisa jadi berkat bagi orang lain, itu sebuah kenyataan. Itu hidup saudara tuh gak ada artinya bagi orang lain. Hidup saudara tidak bernilai bagi orang lain. Kalau hidup kita tidak berarti bagi orang lain, tidak bernilai bagi orang lain, maka sebenarnya hidup kita tuh kosong, hidup gak ada gunanya. Kenapa? Ketika kita berbicara hidup itu berarti bagi orang lain, bernilai bagi orang lain, itu tidak berbicara mengenai diri kita sendiri. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, itu kalau hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri, hanya menjadi kebanggaan diri sendiri, itu saudara belum menjadi berkat. Saudara tidak akan menemukan arti dan nilai dalam hidup saudara kalau segala sesuatu yang saudara lakukan itu hanya bisa dinikmati, dirasakan oleh saudara sendiri. Tapi akan sangat berbeda apabila hidup saudara dan saudara, apapun yang saudara lakukan itu bisa dirasakan oleh orang lain dan itu menjadi kebanggaan orang lain, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka itu pasti membuat hidup saudara berarti. Akan membuat hidup saudara bernilai bagi orang lain. Itu akan sangat menarik. Dan saudaraku sekalian, rasanya beda apabila kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya melalui diri kita, melalui hidup kita, orang bisa merasakan sukacita. Orang bisa merasakan sebuah kekuatan. Orang bisa merasa, wow, untung ada dia. Puji Tuhan ada dia. Nah kalau sudah begitu, saudaraku sekalian, hidup saudara berarti. Bukan saja bagi diri saudara, tapi bagi orang lain. Hidup saudara bernilai, bukan saja bagi diri saudara, tapi bagi orang lain. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita mengerti di dalam kehidupan orang lain.
Saudaraku sekalian, perhatikan. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh ya, orang yang selalu ya fokus pada diri sendiri, jadi cuman fokus pada dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, Yohanes pasal 12, Injil Yohanes pasal ke-12 ayat ke-5 sampai 6, ya, saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata seperti ini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudaraku sekalian, sebenarnya kasus korupsi bukan saja ada di zaman sekarang, zaman Tuhan Yesus sudah ada kasus korupsi, saudaraku. Ya, hanya masa itu belum ada KPK aja. Oke, kita kembali. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Firman kita baca itu berbicara tentang Yudas. Ya, saya percaya kita tahu Yudas, hanya belum kenal aja. Nah, saudaraku sekalian, Yudas dia dipercaya dengan posisi yang luar biasa, ya, posisi basah. Kalau sebutan zaman sekarang. Dia bendahara, saudaraku. Dia punya hak, dia punya akses penuh kepada uang-uang yang dia pegang. Ya, uang untuk kehidupan Yesus bersama murid-muridnya ada di tangan dia. Dan Alkitab mencatat bahwa Yudas itu punya sebuah kebiasaan yang tidak baik. Ya, kita sebut dia punya karunia mencuri, saudaraku. Ya, dan ini penting sekali. Ya, nah perhatikan. Ketika dia melihat ada seorang wanita memecahkan minyak narwastu yang begitu baik untuk mengurapi Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, ketika dia melihat seseorang melakukan hal yang baik pada Tuhan Yesus, dia bukan merasa sukacita, dia bukan merasa bahagia, dia bukan merasa senang, dia bukan merasa bangga. Waduh, ada orang melakukan sesuatu loh kepada guru. Tapi saudaraku, itu sama sekali tidak ada di dalam pikirannya, malah sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena Yudas itu hanya fokus pada dirinya, hidupnya untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu begitu dia melihat minyak narwastu yang mahal itu dipecahkan, dia berkata sayang sekali. Itu bisa dijual 300 shikal. Dalam hati Yudas, minimal jika persen 20% sampai 30% bisa ku ambil itu uangnya. Tapi sayang sekali terbuang begitu. Perhatikan, dia orang yang hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, keuntungan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dia orang yang sangat egois. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kenyataan memberitahu kepada kita hidup Yudas tidak pernah menjadi berkat. Hidupnya itu tidak pernah menjadi berkat, tidak pernah menjadi garam, tidak pernah menjadi terang. Dan itu sangat berbeda dengan hidup para murid-murid lainnya. Akhir hidup Yudas itu ya sungguh-sungguh tragis. Dia mati ya di dalam satu kematian yang disebut berada dalam kutuk. Kenapa? Karena dia mati bunuh diri. Murid-murid yang lain memang mati mereka juga di dalam penderitaan. Tetapi sebelum mereka mati, mereka menjadi berkat. Mereka menjadi rasul-rasul yang membangun banyak jemaat, yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Para rasul bisa menjadi berkat bagi orang lain, kenapa? Karena mereka hidupnya bukan fokus pada diri mereka sendiri, tapi mereka fokus kepada orang banyak, beda dengan Yudas. Oleh sebab itu apabila satu orang yang hidupnya cuma fokus pada diri sendiri, cuma memikirkan diri sendiri tanpa peduli sama orang lain, tidak terpikir ingin menjadi berkat, hidupnya tidak ada arti dan nilai. Dan hidupnya tidak pernah menjadi berkat. Dan kematiannya tidak pernah menyisakan kenangan apapun. Saudaraku sekalian, ketika saudara memilih hidup mau berarti dan bernilai, maka itu artinya saudara telah memilih untuk menjadi dampak. Menjadi dampak bagi banyak orang. Ketika kita berbicara mengenai dampak, kita berbicara tentang pengaruh, kita berbicara tentang warna, kita berbicara tentang manfaat positif yang bisa dirasakan oleh orang lain. Karena itu saudaraku sekalian, ketika saudara memilih
untuk punya hidup yang berarti dan bernilai, bukan sebuah hidup yang egois, maka saudara telah memilih untuk menjadi dampak. Saudara memilih untuk membawa pengaruh yang baik, manfaat yang baik, dan warna yang baik bagi orang lain. Dan saudaraku sekalian, kita bisa melakukannya dan saudara bisa memulainya. Saya berikan contoh. Saudara bisa memulainya dengan melalui jati diri saudara. Artinya apa? Saudaraku sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang-orang tahu ya bahwa mereka itu anak Tuhan. Dan banyak orang yang belum percaya, yang tahu kalau saudara itu orang Kristen, menurut mereka saudara anak Tuhan. Saudaraku sekalian, itu jati diri kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi berkat, menjadi garam dan terang, maka jati diri kita itu harus dibuktikan melalui perbuatan dan perilaku hidup kita sehari-hari di dalam meneladani Kristus. Artinya saudaraku, melalui kehidupan kita setiap hari, apakah orang-orang itu menemukan, orang-orang melihat, dan apakah terlihat kehidupan kita, perilaku kita itu sebagai anak Tuhan, yaitu sebuah kehidupan yang baik dan benar. Hari ini ketika keluargamu, ketika orang-orang tempat kerjamu, tetanggamu, ketika melihat hidupmu, saudaraku sekalian, kira-kira menurut mereka, apakah hidup saudara telah menjadi berkat? Hidup saudara itu membawa dampak atau enggak? Ini penting saudaraku sekalian. Karena ketika kita berbicara mengenai jati diri kita sebagai anak Tuhan, saudaraku sekalian, kehidupan kita harus benar dan baik. Kehidupan kita harus mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang berada di sekitar kehidupan kita. Karena apabila hidup kita telah memperoleh pengakuan dari orang-orang di sekitar kita, maka itu bisa menjadi dorongan bagi mereka untuk bisa hidup seperti kita. Dan kalau itu terjadi, saudaraku sekalian, kita telah menjadi berkat. Ketika kita berbicara mengenai jati diri, kita harus mengerti bahwa kekristenan itu bukan sebuah label. Kekristenan itu bukan sebuah atribut yang melekat di dalam kehidupan kita yang terlihat dan bisa dilihat oleh orang lain. Kristen, oh dia Kristen. Bukan. Kekristenan bukan label, bukan atribut. Tetapi kekristenan itu, saudaraku sekalian, itu merupakan identitas diri kita yang melekat dan yang telah menjadi daging, saudaraku sekalian, melalui kita punya perbuatan, melalui kita punya tindakan, melalui kita punya perilaku. Jadi dengan kata lain, ketika orang melihat diri kita, orang diberkati. Ketika orang melihat diri kita, orang berkata, wow, dia luar biasa ya. Dia orang yang baik, dia orang yang benar, dia orang yang jujur, dia orang yang setia. Nah saudaraku sekalian, kalau itu adalah penilaian orang-orang terhadap kita, maka kekristenan kita itu bukan label, bukan atribut. Tapi mereka menemukan bahwa itulah identitas diri yang benar-benar yang melekat pada diri kita. Dan ketika orang mengakui itu, kita telah menjadi berkat. Nah, contoh yang lain, integritas. Kita berbicara tentang integritas. Saudaraku sekalian, secara sederhana, integritas itu bisa diartikan memegang prinsip, memegang teguh sebuah prinsip, dan sebuah sikap yang benar. Jadi saudaraku sekalian, integritas itu apa yang terlihat di luar sama dengan yang di dalam, Dengan kata lain, saudaraku sekalian, bagaimana Anda terlihat di gereja, demikian juga hidupmu di rumah. Bagaimana Anda terlihat di gereja, demikian juga hidupmu di tempat kerja atau di sekolah. Nah ini penting. Jangan di gereja kita terlihat, wow, holy, kudus, aduh lembut, baik, wah orangnya ringan tangan. Tapi banyak orang Kristen ringan kaki, saudara, begitu habis ibadah, hilang gak tahu kemana. Perhatikan, ini penting sekali saudaraku. Bagaimana hidup saudara di gereja, itu harus sama dengan kehidupan saudara di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di tempat pergaulan. Jangan kehidupan kita di gereja beda banget sama kehidupan kita di rumah. Berbanding terbalik saudaraku.
di gereja orang-orang mengenal, wah dia mah baik. Aduh itu jemaat yang begitu luar biasa. Dia setia, lemah lembut. Tapi di rumah, di tempat kerja, di sekolah, beda jauh. Di rumah, warga tidak menemukan bahwa dia orang yang baik. Orang yang lemah lembut. Orang yang setia. Tempat kerja juga begitu. Malas. Tapi di gereja ringan tangan. Nah saudaraku sekalian, integritas. Ketika orang-orang menemukan integritasmu yang sesungguhnya artinya hidupmu penuh dengan integritas, hidupmu telah menjadi berkat. Hidup membawa dampak. Orang-orang kalau menemukan engkau hidup dengan penuh integritas, hidupmu pasti bawa dampak. Hidupmu pasti bawa pengaruh, warna dan manfaat yang begitu positif bagi orang-orang yang mengenal saudara. Ketika saudara hidup dengan penuh integritas, semua katakan, ketika orang belum percaya melihat hidupmu, mereka akan merasa terberkati. Amin. Hal yang kedua, menjadi garam dan terang itu artinya saudara memiliki ketekatan dan kemauan hidup itu harus jadi berkat. Oke, hidup harus jadi berkat. Ini kalau saudara mau jadi garam dan terang. Jadi saudara harus memiliki ketekatan dan kemauan. Kita mulai dengan Filipi pasal yang pertama ayat ke-20 sampai 22 bagian A. Kita Filipi pasal 1, 20 sampai 22a, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup harus menjadi berkat. Perhatikan, menarik. Tekad dan kemauan itu merupakan kekuatan di dalam kita punya hidup yang memampukan kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Oke? Tekad dan kemampuan adalah kekuatan dalam kehidupan kita yang memampukan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Saudaraku sekalian, saya membaca sebuah artikel, ya. Artikel berkata begini, Irwin adalah seorang perwira angkatan laut junior di Amerika. Suatu hari, saudaraku sekalian, dia karena prosedur rutin, ya pengecekan kesehatan, terdeteksi bahwa Irwin itu punya kanker. Karena positif dia punya kanker, maka dia diberhentikan dari pekerjaannya dan pelayanannya sebagai anggota angkatan laut. Nah saudaraku sekalian, itu hal yang sungguh menyedihkan bagi Irwin dan merupakan sebuah pukulan yang sangat besar karena cita-citanya pengen sekali ya menjadi bagian dari angkatan laut Amerika. Ya. Nah, ketika dia diberhentikan, saudaraku sekalian, Irwin tidak pernah menyerah. Justru sebaliknya, dia kemudian mulai bertekad untuk mendapatkan kembali dia punya kesehatan, bahkan dia punya pekerjaan. Dengan iman dan tekad baja serta kemauan yang begitu kuat, Irwin mulai berjuang untuk melawan dia punya penyakit yang terus berusaha untuk menguasai, mengambil alih dia punya tubuh. Saudaraku sekalian, dia terus berjuang. Bahkan pada suatu hari dia dikasih tahu sama dokter bahwa hidupnya itu sisa 2 minggu. Hidupnya sisa 2 minggu. Dan saudaraku sekalian, ketika Irwin mendengar sisa hidupnya sisa 2 minggu, saudaraku sekalian, dengan tekad yang tidak pernah berubah, dengan kemauan keras yang tidak pernah berubah, saudaraku sekalian, dia terus berjuang dan dia berhasil membalikkan keadaannya. Tekad dan kemauan yang sangat kuat itu akhirnya membantu dia ya melawan dan akhirnya kankernya itu berhasil dikendalikan. Bahkan kemudian dia sembuh. Dokter berkata bahwa virusnya telah bersih. Itu luar biasa. Saudaraku sekalian, ketika
dia mendapatkan kepastian dia sudah sembuh. Irwin kemudian memusatkan perhatiannya kembali kepada hasratnya, kepada keinginannya untuk menjadi seorang perwira angkatan laut kembali. Dia tahu ini hal yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang sangat sulit karena di sana berlaku sebuah peraturan yang melarang dikembalikannya seseorang kepada posisi semula dan dari dia diberhentikan karena kanker. Saudaraku sekalian, semua orang-orang yang dia kenal, teman-temannya, keluarganya berkata, udah lupakan aja, ya lu cari pekerjaan lain, lu mulai start, nah sesuatu yang baru dalam kehidupan, pokoknya lu lupakan soal angkatan laut. Saudaraku sekalian, ketika mereka berkata, ini tidak mungkin. Kalau Anda bisa mengubah undang-undang melalui Kongres, Anda bisa diterima kembali. Saudaraku, ketika dia mendengar kata ini, tiba-tiba timbul sebuah ide yang luar biasa. Irwin berkata, baik, aku akan berjuang untuk mengajukan petisi ke Kongres untuk mengubah undang-undang. Saudaraku sekalian, dia terus berjuang, dia berjuang singkat kata atas usahanya yang pantang menyerah dengan tekad dan kemauan yang begitu keras. Akhirnya Presiden Harry S. Truman mengesahkan petisi Irwin menjadi hukum bagi sebuah rancangan undang-undang istimewa yang memungkinkan Irwin W. Rosenberg itu didaftarkan kembali menjadi seorang laksamana angkatan, ya laksamana muda di armada ke-7 Amerika Serikat. Saudaraku sekalian, luar biasa. Ya, ketika saya membaca artikel itu, wow, saya merinding. Ya, kenapa? Karena saya pada membaca tentang betapa sulitnya, ya, ketika harus mengajukan sebuah perubahan undang-undang di Amerika, karena mesti melalui kongres, perdebatan, dan banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan. Dan saya bisa membayangkan ketika saya membaca artikel ini betapa luar biasa perjuangan Irwin, dan dia berhasil. Dengan tekad dan kemauan yang keras, dia berhasil. Saudaraku sekalian, apabila saudara rindu untuk menjadi garam dan terang, maka saudara harus memiliki tekad dan kemauan yang kuat bahwa hidup saudara harus jadi berkat. Karena kalau saudara tidak memiliki tekad dan kemauan yang keras untuk menjadi berkat, sulit saudaraku. Sulit. Karena ada banyak tantangan ya ketika kita rindu menjadi berkat. Ada banyak tantangan ketika kita mau menjadi garam dan terang dunia. Bahkan saya katakan bahwa ini adalah sebuah panggilan. Itu sesuatu yang harus kita jalani setiap hari di sepanjang umur hidup kita. Bukan insidental. Menjadi berkat itu bukan sesekali. Menjadi berkat itu bukan ya kalau gua tergerak. Menjadi berkat bukan karena gua tergerak. Tapi karena itu panggilan hidup saudara sebagai orang Kristen, kita mesti jadi berkat. Oleh sebab itu tidak mudah untuk menjadi berkat. Kalau saudara mau terus-menerus menjadi berkat, saudara perlu tekad dan kemauan yang keras. Karena itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Itu menjadi kekuatan akan terus mendorong saudara untuk bisa menjadi berkat, saudaraku. Apabila saudara memiliki tekad dan kemauan yang kuat, saya mau katakan apapun situasi kondisi saudara itu tidak pernah akan menghentikan saudara menjadi berkat. Amin saudaraku. Karena kita tahu bahwa kenyataan memberitahu kepada kita, situasi dan kondisi hidup ini bisa menjadi penghalang bagi kita menjadi berkat. Kita lihat Paulus. Ketika dia dipenjarakan saudaraku sekalian, dia gak pernah kecewa. Dia tidak pernah meratap, bahkan dia gak pernah menyalahkan Tuhan yang mengizinkan hal yang tidak baik, tidak enak ini terjadi. Dia gak pernah protes sama Tuhan. Loh Tuhan, lu kan maha kuasa, lu maha besar, gak ada yang mustahil bagi lu. Kenapa lu izinkan gua ditangkap?
Kan Tuhan bisa bebaskan aku, Tuhan bisa lepaskan aku kok. Tuhan bisa luputkan aku. Paulus tidak berpikir seperti ini. Penjara, saudaraku sekalian, itu ternyata tidak pernah bisa menghentikan Paulus untuk menjadi garam dan terang. Dia tetap menjadi berkat dari dalam penjara. Dengan menulis begitu banyak surat-surat yang menguatkan, yang meneguhkan, yang dia kirimkan ke berbagai jemaat yang dibangun dan pernah dia layani. Di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru, saudaraku sekalian, saudara bisa melihat surat yang ditulis oleh Paulus. Di kitab Roma, Korintus, saudaraku sekalian, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, Tesalonika, Timotius, dan lainnya. Saudara bisa melihat itu surat-surat yang Paulus tulis, saudaraku sekalian, dengan tekad dan kemauan yang kuat, dia berhasil memberikan pengaruh, warna dan manfaat yang begitu luar biasa bagi orang percaya pada masa itu dan juga bagi Anda dan saya hari ini. Itu luar biasa. Itu bisa terjadi karena Paulus dia punya tekad, dia punya kemauan yang keras. Dan karena dia punya tekad dan kemauan keras, situasi kondisinya tidak pernah bisa menghalangi dia. Oleh sebab itu saya percaya saudaraku sekalian, hari ini apabila saudara punya tekad dan kemauan yang keras bahwa hidup saudara harus menjadi berkat. Dengan kata lain, kalau hidupku tidak jadi berkat, aku gak bahagia. Hari ini banyak sekali orang tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka fokus pada diri sendiri. Maka dari itu mari kita belajar. Kita belajar untuk membagi hidup kita dengan fokus pada keluarga kita belum percaya. Fokus kepada teman-teman kita belum percaya. Fokus kepada rekan kerja kita yang belum percaya. Fokus pada mereka. Bertekad supaya mereka bisa percaya pada Tuhan. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika saudara dengan tekad dan kemauan yang keras, saudara berusaha untuk mengajak dan memenangkan mereka bagi Tuhan. Apapun situasi dan kondisi saudara, saudara tidak pernah akan menyerah untuk menjadi garam dan terang bagi mereka. Dengan keinginan kuat, saya percaya saudara pasti bisa menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah ada di dalam hati dan pikiran saudara. Bahkan jangan pernah berkata, oh suamiku, istriku, orang tuaku, mertuaku, atasanku, menantuku, oh guruku, teman kerjaku, rekan kerjaku, sekolahku, tetanggaku, mereka itu sangat keras. Mereka itu sangat fanatik terhadap kepercayaan mereka. Nggak mungkin mereka itu bisa percaya pada Tuhan Yesus. Satu hal saudaraku, saya tetap percaya apabila saudara punya tekad dan kemauan yang keras untuk terus mendoakan mereka, terus bersaksi untuk mereka, terus menginjili mereka, pasti suatu hari mereka akan percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar dari Erwin W. Rosenberg dan dari Paulus. Mari kita bangun tekad, bangun kemauan yang kuat untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, menjadi garam dan terang artinya sudah harus siap bayar harga dan berkorban. Harus siap bayar harga dan berkorban. Injil Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku sekalian, bayar harga dan berkorban itu adalah kunci. Ya, kunci kita bisa menjadi garam dan terang yang baik. Saudaraku sekalian, kita bisa menjadi terang dan garam. Tapi saudaraku sekalian, apakah saudara menjadi terang dan garam yang baik? Saudaraku sekalian, kenapa bisa begitu? Kenapa ada yang menjadi garam dan terang tidak baik, ada yang menjadi garam dan terang yang baik? Hal itu bisa terjadi karena untuk sungguh-sungguh menjadi berkat,
Perhatikan, banyak sekali dibutuhkan pengorbanan dan pengabdian diri. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin jadi berkat, maka saudara perlu untuk berkorban, bayar harga berkorban karena dibutuhkan pengabdian diri. Saudaraku sekalian, ketika saya merenungkan akan firman ini, menjadi berkat itu butuh pengabdian diri. Setelah saya renungkan, saya menemukan kebenaran yang luar biasa. Karena kalau kita mau menjadi berkat bukan sesekali, karena sifatnya bukan insidental. Menjadi berkat harus terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita, karena itu panggilan kita. Dan untuk bisa terus-menerus menjadi berkat, butuh pengabdian diri. Butuh pengabdian diri. Saudaraku sekalian, kematian perancang model, saudaraku sekalian, ya Kirsaida, Prodigus, itu menyisakan kisah yang sangat mengharukan sekaligus juga sangat menguatkan. Sejak dia didiagnosa bahwa dia itu punya kanker perut, kanker di perut. Saudaraku sekalian, Kirsaida ternyata tidak berhenti dari aktivitasnya. Ya, sebagai seorang perancang busana. Tetapi justru sebaliknya saudaraku sekalian. Terlepas dari kehidupannya yang sedang bergelut dengan kanker, setiap hari dia membagikan aktivitasnya itu secara terbuka. Ya, maksudnya terlepas dari perjuangannya itu melawan penyakit kankernya yang tidak mudah, saudaraku setiap hari Kirsaida itu masih membuat postingan-postingan yang penuh dengan inspirasi mode, kemudian gaya dan kesehatan. Bahkan banyak momen-momen yang dia posting itu begitu menggugah hati. Salah satu postingannya yang saya baca, dia berkata seperti ini. Perjalanan hidup setiap orang berbeda. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Saya tidak marah. Saya bersyukur atas semua kesempatan yang telah saya terima. Saudaraku sekalian, ada banyak pesan-pesan kehidupan yang berharga yang Kirsaida tampilkan dengan sikap yang positif. Apa yang dilakukan oleh seorang Kirsaida Rodriguez itu mengingatkan kita akan sebuah kehidupan yang harus menjadi berkat. Terlepas apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Dalam keadaan yang tidak sehat dan harusnya beristirahat, Kirsaida tetap aktif, dia tetap bayar harga ya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia terus memposting hal-hal bisa menambah pengetahuan, menambah inspirasi, membawa inspirasi bagi orang-orang yang melihat, mendengar dan membacanya. Kirsaida, dia bayar harga dan berkorban karena dia mau jadi berkat bagi orang banyak. Walaupun situasi kondisinya tidak ideal mendukung dia punya aktivitas. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, mari kalau kita benar-benar rindu menjadi garam dan terang, rindu untuk menjadi berkat, maka hal yang paling penting, yang sangat mendasar yang harus ada dalam diri setiap kita adalah kita harus bersedia untuk bayar harga dan berkorban. Kita harus bersedia. Kalau kita tidak bersedia untuk bayar harga dan berkorban, sulit saudaraku. Sulit. Oleh sebab itu, mari kalau saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara harus bersedia bayar harga berkorban untuk berubah dan meninggalkan kita punya zona nyaman. Contohnya, misalnya seperti ini. Ya, sebagai seorang anak, begitu saudara pulang ke rumah, mandi, makan, ya, lalu saudara mungkin ya masuk ke kamar atau duduk di sofa, lalu keluarkan handphone. Saudara lakukan asik chatting lah, atau nonton lah, atau main game. Nah saudaraku sekalian, kalau saudara rindu untuk menjadi garam dan terang, saudara dituntut untuk berubah dan meninggalkan zona nyaman saudara. Saudara harus berubah. Mulai sekarang selesai makan, ya
Saudara sudah tidak sibuk dengan handphone. Begitu selesai saudara mungkin pulang dari kerja, pulang dari sekolah, begitu selesai makan, yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus bantu orang tua saudara, mama saudara mungkin untuk membereskan meja makan, cuci piring, buang sampah, nyapu dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika keluarga saudara, orang tua saudara melihat perubahan saudara yang seperti ini, maka lama kelamaan perubahan saudara itu akan menjamah mereka, akan menjamah mereka. Dan kalau itu terjadi, itu menjadi kekuatan bagi saudara untuk bersaksi, bagi saudara untuk mengajak mereka ke gereja. Dan saudaraku sekalian, saat mereka percaya Yesus, saudara telah menjadi garam dan terang, saudara telah menjadi berkat bagi mereka. Amin. Atau contoh lain, misalnya saudara adalah seorang Kristen yang dikenal oleh keluarga saudara, tetangga, ataupun rekan-rekan di tempat kerja atau di sekolah. Saudara dikenal sebagai orang Kristen yang gak mau ngalah, penuh perhitungan dan sangat egois. Pokoknya saudara mau menang sendiri. Tetangga maupun rekan kerja saudara, yang sebaliknya selalu mengalah, dan bermurah hati, bukan karena takut atau segan, tapi karena nggak mau berurusan dengan orang seperti saudara. Mereka kasihan sama orang seperti saudara. Di kantor, di tempat kerja, atau di lingkungan saudara, saudara menjadi orang yang paling favorit untuk dihindari. Kalau itu sudah terjadi, saudaraku sekalian, sangat kasihan. Nah, saudaraku sekalian, Anda terkenal dan dikenal, gak pernah membantu atau menolong pekerjaan orang lain. Atau Anda tidak pernah membantu menolong orang yang sedang kesusahan. Dan Anda telah terbiasa dengan gaya hidup saudara yang seperti ini. Sehingga tanpa Anda sadari, Anda menjadi orang yang sangat tidak disukai. Saudaraku sekalian, tetapi kalau saudara rindu untuk menjadi garam dan menjadi terang, saudara rindu menjadi berkat, mulai minggu ini saudara harus berubah. Saudara harus mulai bayar harga dan berkorban. Serta saudara keluar dari zona nyaman saudara. Saudara mesti mulai belajar untuk mengutamakan orang lain. Mulai mempedulikan orang lain. Mulai memperhatikan orang lain. Saudara mulai belajar untuk membantu pekerjaan orang lain. Belajar untuk menolong orang lain. Dan saudaraku sekalian, saya percaya ketika orang-orang di sekitar saudara melihat perubahan saudara. Melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Dan ketika benar-benar mereka menemukan, saudara telah menjadi seorang yang sungguh berbeda. Maka perubahan saudara itu akan menjadi berkat bagi mereka. Perubahan saudara itu akan menjamah mereka. Sehingga hati mereka akan terbuka dan menjadi lembut, menjadi tanah yang baik. Dan ketika saudara bersaksi, saudara memberitakan Injil, maka benih Injil itu akan tertanam dalam diri dan hidup mereka. Dan suatu hari ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, saudara telah menjadi berkat untuk mereka. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, menjadi garam dan terang itu adalah sesuatu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu mendatangkan arti dan nilai yang kekal. Itu membuat kita hidupnya enggak egois. Lalu saudaraku sekalian, ketika saudara menjadi terang dan garam, saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saudara akan menemukan tekad dan kemauan itu adalah kunci yang akan memampukan saudara untuk menjadi berkat. Memampukan saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Bahkan ketika saudara memilih untuk menjadi terang dan garam. Saudaraku sekalian, saudara akan punya kehidupan yang mampu berharga. Sebuah kehidupan mampu untuk berkorban. Dan semua itu akan menjadikan saudara pribadi yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Hari ini, mari sadari sebagai orang Kristen, kita punya panggilan yang sungguh mulia, yaitu menjadi berkat. Panggilan untuk menjadi garam dan terang. Sebuah kehidupan di mana benar-benar hidup kita bisa jadi berkat. Orang-orang yang lemah kita kuatkan. Orang-orang yang sedih kita hiburkan.
Orang-orang yang telah menyerah, kita bisa angkat dia kembali. Saudaraku sekalian, menjadi garam, menjadi terang. Itu adalah sebuah kehidupan yang memberkati hidupannya orang. Sebuah kehidupan yang akan membawa pengaruh, warna, dan manfaat yang sangat positif bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku sekalian, menjadi garam dan terang itu adalah sebuah hal yang sangat indah, sangat penting untuk kita miliki sebagai orang Kristen hari ini. Saudaraku sekalian, kalau saudara rindu untuk menjadi garam dan terang, saudara rindu untuk sungguh-sungguh ya hidup saudara membawa dampak, membawa pengaruh, warna dan manfaat yang positif bagi orang lain. Kalau saudara rindu, saya mau berdoa bagi saudara. Mari. Kalau saudara ingin beroleh kekuatan untuk menjadi garam dan terang, taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini aku. Aku rindu untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Aku rindu bahwa hidupku bisa mengasinkan hidup banyak orang yang telah menjadi tawar. Hidupku bisa menerangi banyak sekali hidup yang berada dalam kegelapan. Saudaraku sekalian, kalau itu kerinduan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya Yesus. Bapak, pada saat ini, Bapak berdoa menyerahkan setiap anak-anakmu yang rindu hidup mereka boleh menjadi garam dan terang, bisa menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Saat itu Napa berdoa, Engkau sendiri akan meneguhkan mereka, memeteraikan mereka, memampukan mereka, sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang. Tuhan Napa berdoa, urapi mereka, sehingga hidup mereka benar-benar ya bisa menjadi berkat. Dan setiap orang yang mengenal mereka, melihat mereka akan diberkati. Dan Tuhan berindu melalui kehidupan mereka yang menjadi garam dan terang, itu akan menjadi sarana, menjadi saluran di mana keselamatan daripadamu akan sampai kepada banyak orang. Terpujilah namamu Tuhan, mesrakan setiap mereka yang rindu untuk menjadi garam dan terang. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Bapak-Bapak berdoa, Engkau sempurnakan firman-Mu yang telah didengar bagi setiap orang percaya dan menerimanya, itu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi mereka. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.